Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kembali seperti biasa hari Jumat, tapi ini Jumat terakhir buat episode review karena ini Hard Knocks-nya udah selesai. Hard Knocks finale kemarin. Karena Hard Knocks setiap musim 5 episode ya. Jadi udah terakhir karena tadi pagi udah season juga. Wow, akhirnya dimulai dengan Chiefs menang lawan Texans 34-20. Gimana gimana short aja, ntar kita bahas detailnya nanti pas weekly review. Tapi kalau tadi pagi lu nonton gimana? Kalau yang gua tonton tadi pagi, gua mau ngasih ini ya, kayak highlight ke rookie-nya Chief, running back Chief, Clyde Edwards-Helaire. Clyde Edwards-Helaire kenapa? Iya, itu dia rookie pertama di NFL yang mencetak 100 lebih yard. Dan ya itu pokoknya salah satu rekor yang dipecahin sama dia lah. Dan dia mainnya tuh emang, kalau misalnya yang pada ngeliat itu emang hampir sama seperti apa yang dia lakukan ketika di LSU. Persis. Oke. Nah, detailnya nanti setiap hari Rabu ya di weekly review. Ada 17 week, kita bakal review 17 kali weekly, jadi tungguin aja setiap Rabu ya. Nah, gue lupa sebelum mulai seperti biasa perkenalan dulu. Nuha sebagai fans Rams yang timnya diliput sama Hard Knocks. Nah, jadi kebetulan juga Nuha tuh pakai jersey LA, jadi LA boy banget nih Nuha ya sekarang ya. LA boy banget ya. Jadi langsung aja kita mulai review Hard Knocks. Tapi sebelum gue mulai lagi, congrats yang menang giveaway ya. Kemarin dapat congrats. Semoga kalian suka sama hadiahnya. Nanti kita kirim, tungguin aja. Dan nanti malam jam 6 kita akan ada booth review sama tamu spesial. Tadi kita udah announce siapa tamunya. Jadi siapa tuh? Nah, yang belum tahu langsung ke Instagram siapa. Yang udah ya udah tungguin aja ya. Jadi tungguin aja ntar jam 6 sore. Jadi ya udah kita langsung mulai aja. Hard Knocks episode 5 kemarin yang ini sebenarnya episodenya lebih fokus ke pemain yang ini ya, yang di-cut ya. Karena ya malum udah di minggu terakhir training camp pastinya roster harus di-cut jadi 53 orang. Nah, cuman sebelumnya awal-awal itu yang gua agak ini ya, gak shock sih sebenarnya, gua lumayan kaget sih ya. Ini si Jalen Ramsey loh, Jalen Ramsey yang kita tahu kan dia pasti trash talk-nya gila-gilaan kan. Betul. Belum lagi ditambah dia abis extend kontrak kemarin kan yang 5 tahun $105 juta ya kalau nggak salah ya. Iya, 105 juta per tahunnya itu 20,5. Nah, yang jadi pemain sekarang dia ini ya langsung gantiin itu ya yang pemain non QB. Gantiin DeAndre Hopkins ya. Iya, gantiin DeAndre Jadi Hopkins. pemain non QB termahal dalam sejarah NFL. Nah, gimana menurut lo Ramsey yang personality orang kalau dilihat di sosmed atau di match kan pasti apaan sih ini orang trash talk mulu, nggak ada mainnya. Cuman sebenarnya ya dia jago, ya gimana dong. Yeah. Nah, belum lagi ditambah dia ya sebenarnya sih dia yang extend kontrak gak bakal masuk di Hard Knocks sih. Cuman boleh deh bahas dikit. Nah, menurut lu gimana personality-nya Jalen Ramsey ini? Ya, of course ya, he's worth the deal gitu dengan, ya kita semua tahu lah, walaupun dengan banyak bacotnya, banyak omongan, tapi skill wise dia emang jago. Dia tuh shutdown corner yang kalau quarterback ngelempar ke bagian dia, pasti 95% itu nggak akan bisa bakal di shutdown lah sama Jalen Ramsey. Makanya gua rasa sih it's worth the deal ya buat Ramsey buat dapat duit sebanyak itu. Cuma sih gua agak sedikit meragukan cap space ke depannya aja sih. Tapi iya tuh. But he's worth the deal gitu. But he's worth the deal dengan 105 juta itu dia pantas dapat nilai segitu. Tapi kalau boleh bahas sedikit, menurut lo itu market cornerback hancur nggak kayak marketnya quarterback kontraknya? Gua rasa nggak akan sampai nilainya quarterback sih, karena memang secara skill wise memang beda ya. Iya. Paling mentok sama kayak dengan tandem offense-nya wide receiver, paling segitu nilainya. Oke. Nah, next ini Rams yang sempet scrimmage ini ya, scrimmage game ya. Offense-nya Rams lawan defense-nya Rams
lawanan main di SoFi Stadium. Terus ada momennya siapa tuh pemain Rams yang cedera tuh, sempat cedera paha. Oh ini Juju Hughes ya. Juju Hughes ya. Nah, Juju Hughes. Nah, tapi menurut lu dengan tanpa preseason tapi mainnya scrimmage offense on defense itu keputusan para front office buat milih-milih squad itu bakal ada yang miss gak apa gimana? Well, tergantung ya. Soalnya kan memang metode tim untuk melakukan latihan season dan scrimmage itu kan beda-beda. Cuman kalau misalnya yang terlihat di Hard Knocks, it's such a struggle buat tim untuk, maksudnya dengan kesempatan scrimmage yang terbatas, potensi Rocky untuk showing his talent tuh memang juga terbatas juga, nggak bisa sampai full potensial. Kalau misalnya di preseason biasa kan ada 4 kali match tuh. Nah itu Rocky punya banyak waktu, Rocky apalagi ya undrafted itu punya banyak waktu buat nunjukin show skillnya ke front office, ke coach dan lain-lain. Cuman karena scrimmage ini paling kalau di Rams itu kan scrimmage 2 kali tuh. Yang ada di Hartford itu kan 2 kali yang di SoFi Stadium. Nah itu benar-benar terbatas banget waktu dan cara mereka untuk menunjukkan skillnya itu juga terbatas. Sama juga dengan di Chargers juga terbatas banget gitu. Oke. Terus juga sempat ada momen-momen ini ya, bintang Hard Knocks ya, si Clay Johnston sama Dante Dion. Terus kalau di Chargers itu siapa tuh pemain yang running back yang katanya overweight? Siapa tuh namanya? Gue lupa deh. Ini Daryl, siapa sih? Ada pokoknya ada yang overweight disuruh turun berat badan dah waktu 5 minggu ternyata beneran turun. Nah, terus cuma juga ini kan sama dikasih lihat dikit si Braden Feoko yang week kemarin itu kan HK. Iya, HK. Jadi itu memang kalau menurut gue sih ya tim apalagi front office pastinya agak kesulitan ya karena kan takutnya dia nge-cut pemain, tahu-tahu dia pindah ke tim lain bagus. Nah, ini musim ini memang sangat tricky karena nggak ada preseason sih. Nah, terus ini momen yang menurut gua sangat menyedihkan ya buat fans Chargers ya. Tapi emang ada fans ya. Canda. Nah, ini pas lagi latihan scrimmage offense on defense tiba-tiba Derwin James cedera loh. Aduh. Dikiranya dikirain kram atau gimana. Ternyata katanya nggak ada kabar. Tahu-tahu pas minggu kemarin breaking news Derwin James harus out selama 6-8 bulan loh. Aduh, lu gimana tuh menurut lu? Apakah Derwin James ini akan berefek fatal ke pas defense-nya Chargers apa gimana menurut lu? Wah, Derwin James ini salah satu core-nya defensive Chargers di secondary. Ya. Itu dan apalagi itu udah ditunjukin pas rookie season-nya si Derwin James. Itu udah dia sampai dapat endorsement gede. Itu karena performance-nya dia di rookie emang bagus banget sebagai core safety di belakang. Cuman memang cederanya ini tuh apalagi nih ya, cedera non kontak itu salah satu cedera yang paling berbahaya sebenarnya. Iya. Kalau cedera misalnya kontak kayak misalnya kena tackle atau ya kena sack itu masih mending lah. Cuman kalau non kontak kayak James latihan deh waktu kalau misalnya nonton Hard Knocks. Itu latihan tiba-tiba sakit. Itu cedera yang paling parah sebenarnya. Jadi Derwin James tuh cedera torn meniscus. Jadi bagian lutut di bagian dalam di penyambung antara tulang paha sama tulang kaki ya. Itu dia cedera di bagian situ dan ya dengan absennya dia selama 6-7 bulan ya otomatis udah out of season dan di belakangnya ini agak riskan. Maksudnya di bagian safety atau di defensifnya Chargers ini sangat kosong. Bakal jadi salah satu kelemahan Chargers dan offense lawan tuh bakal kasih mudah dengan ngasih umpan pas coverage di bagian tengah itu gampang banget ditembus kalau menurut gue sih. Iya. Dan gue juga kasihannya pas si Derwin James pas sakit kan mungkin ada yang ngeluh sakitnya yang kesakitan kerengan gitu ya. Ini maksudnya Derwin James bilangnya no langsung aduh kalau udah no udah ceraya udah parah ini. Udah jelek gitu. Iya udah jelek ini. Nah
Tapi satu lagi, tapi menurut tuh kalau misalnya nih, misalnya Derwin James musim depan balik lagi dan dia dapat comeback Player of the Year. Menurut tuh dia pantas gak buat di extend kontrak dengan modal dia pas rookie season aja udah dapat first team All Pro sama Pro Bowl. Menurut tuh gimana kalau musim depan ya? Kalau musim depan bisa ya, ini what if ya, kalau what if bisa dapat comeback Player of the Year, gue rasa sih layak banget buat di extend atau di extend 1 tahun yang kontraknya rookie yang jadi 5 tahun. Gue rasa memang pantas banget sih buat ditambahin. Cuman kan memang tergantung dari bagaimana dia recovery tahun ini. Itu sih. Kalau misalnya dia recovery habis itu mainnya, itu kan maksudnya comeback Player of the Year itu masih what if ya. Kita masih belum tahu gimana ke depannya. Cuman kalau dia dapet, ya layak di extend sih. Oke. Nah, nih next, mungkin ini yang menurut gue 50% dari show ya. Nah, ini proses cutting nih. Ini kita lihat kan si Juju Hughes ya namanya. Juju Hughes. Yang di Rams Juju Hughes, terus Dante Dion, terus Clay Johnston di cut. Abis itu di Rams yang pemain yang overweight itu sama Braden Feoko. Nah, cuman gini, gue mau jelasin ke lu semua. Jadi kalau rookie itu kalau misalnya dirilis itu nggak langsung jadi free agent. Kalau misalnya pemain itu masih di bawah 4 tahun dia berkarir, maksudnya bukan di 4 tahun berkarir di tim-tim ya. Ini maksudnya karir dia dari pertama kali terjun di NFL sampai tahun keempat. Kalau misalnya dia dirilis itu dia nggak langsung jadi free agent, dia namanya di waived. Nah, waived itu namanya itu maksudnya dia dirilis. Nah, dia ibaratnya ditaruh di ruang tunggu gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya lu main fantasy NFL lu pasti tahu waiver claim pasti lu tahu. Nah, cuman yang belum tahu gue kasih tahu simpelnya gini ya. Misalnya gue rookie, gue dirilis. Nah, gue disuruh tunggu kalau nggak salah sehari atau 2 hari tuh gue lupa. Kayaknya sehari deh. Sehari buat tim-tim ada yang mau ngambil gue nggak gitu. Nah, urutan timnya itu urutan kayak draft dari yang pertama itu berarti yang paling jelek, yang paling bawah berarti yang paling bagus. Nah, kalau misalnya ada tim yang ngambil gue, berarti gue otomatis ke tim itu. Kalau misalnya gak ada yang mau ngambil gue, berarti gue otomatis free agent gitu. Nah, jadi bedanya kalau misalnya lo ngikutin berita NFL tiba-tiba ada breaking newsnya dia di waive atau dirilis, itu cuman bedanya kalau dirilis itu dia langsung jadi free agent, boleh cari tim mana aja maksudnya. Kalau di waive itu dia harus tunggu ada nggak tim yang mau ngambil dia gitu. Bedanya gitu doang. Free agent dia bisa kemana-mana, boleh cari tim apa, boleh ke tim apa aja. Kalau waive dia nggak bisa ke tim manapun dulu, dia harus tunggu urutan dari tim yang paling jelek sampai tim yang juara kemarin gitu. Jadi bedanya wave sama release. Nah, menurut lu gimana? Kalau lu jadi pemain gitu, udah capek-capek buat wujudin mimpi lo, bahkan apalagi kan Amerika kan julukannya Land of Dream ya. Iya. Tiba-tiba di wave tuh, di release. Aduh, perasaan lu gimana? Ya, of course bakal kecewa sih. Of course bakal sedih dan everything I was sacrifice for it, kayak general manager coach tuh kayak gak ngeliat usaha gue gitu. Itu sih wajar sih, kalau kata gue wajar kalau kita berperasaan seperti itu. Tapi kan di sisi lain kita kan nggak tahu, maksudnya kesempatan kita tuh ada di mana lagi. Pintu satu ketutup, masih ada pintu yang lain untuk dibuka. Contohnya kayak ini deh, kayak Clay Johnston. Kayak kita ambil kasus Clay Johnston, dia di waive sama Rams. Nggak tahunya setelah nggak berapa lama dia di call sama Carolina Panthers buat masuk ke squadnya mereka. Karena kan coach baru mereka, Matt Rhule kan dia kan dari Baylor dan Clay Johnston juga dari Baylor. Iya, betul. Jadi ya ada kedekatan emosional. Dan di samping itu, karena ya itu tadi masih ada kok tim yang lain yang bakal mau menerima undrafted free agent, tergantung dari kebutuhan timnya. Kayak gitu sih. Jadi nggak perlu khawatir. Dan buktinya juga Dante Dion sama Juju Hughes, Braden Feoko tuh akhirnya dipanggil lagi kok.
Ya. Iya, jadi masuk ke practice squadnya mereka. Gitu. Iya benar. Tapi ya kalau menurut gua, mungkin kalau menurut kalian mikir kok pemain ini di cut atau dirilis gak adil tahu, seharusnya kan ditahan aja ya. Well, lagi-lagi ini olahraga adalah bisnis gitu. Jadi kalau lu nggak bisa nggak bisa ngasih skill terbaik lu, ya cut. Masalahnya ini rosternya ada 53. Nah, semua orang berusaha buat dapetin roster, buat masuk roster itu. Cuman kan untungnya kan kalau di NFL itu ada namanya practice squad. Nah, practice squad gitu kan sebenarnya aslinya 13 kan. Nah, cuman karena memang sekarang lagi COVID juga, jadi ditambah 3 jadi 16. Nah, untungnya tuh mereka yang sering disorot sama Hard Knocks, untungnya masuk practice squad, kecuali Clay Johnson yang tiba-tiba pindah ke Panthers. Nah, itu maksud gua tadi dari yang awal, maksudnya wave. Jadi itu kalau wave, pemain itu nggak bisa nyari tim-tim dulu, dia dikasih waktu, tunggu dulu siapa yang mau ngambil dia. Nah, itu Clay Johnson ternyata tiba-tiba ke Panthers yang bapaknya juga ternyata di Panthers ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan bapaknya. Pelatihnya dulu, coachnya dulu, Matt Rule. Coachnya dulu ya, benar. Nah, itu maksudnya. Ya. Terus juga ada momen ini ya, momen mewek momennya pas ini ya, Braden Feoko telepon sama keluarganya ya, aduh. Iya, betul. Gue kalau udah telepon keluarga gitu, kalau udah orang tua nangis gue nggak bisa gue. Sedih gue. Nah, terus cuman gue mau ini deh, gue mau komentar dikit aja. Lu nyadar gak sih kalau rookie yang pas di Hard Knocks itu mobilnya kan mewah-mewah ya? Iya. Kalau ya mungkin beda kali ya apa ini kita sama di Amerika. Cuman menurut lu is it too much apa gimana? Too much apanya ini maksudnya? Too much dalam nge-spend gaji mereka atau gimana gitu. Kalau menurut lo? Tergantung dari personalnya gimana. Cuman kan untuk ukuran atlet yang rookie yang gajinya mungkin nggak sebesar kayak pemain-pemain yang NFL lain sih, sebenarnya udah cukup lah ya. Maksudnya udah cukup dari nilai untuk seorang atlet NFL. Maksudnya dengan ya lu spending mobil, ya it's okay sebenarnya kalau mau beli mobil apa, mau beli jewelry, mau beli ya everything shiny, it's fine. Tapi ya kalau bisa sih jangan lupa untuk fokus ke financial planning lu gitu. Yeah. Maksudnya lu boleh spending duit lu buat beli segala macam, tapi jangan lupa buat saving, buat plan to the future gitu sih. Iya. Karena gue juga kaget, gila. Rookie tapi mobilnya Porsche. Kan gue juga nggak tahu ya harga mobil di sana gimana ya. Cuman wow, Porsche loh, buset, keren. Tapi itu Porsche lama sih. Iya, Porsche sama sih. Cuman Porsche. Iya sih, Porsche. Iya kan, Porsche. Nah, Porsche. Gue juga yang kasihan sih itu ya, Clay Johnson katanya tinggalnya 1,5 jam ya dari fasilitasnya Rams ya. Pokoknya kan kemarin tuh pas ditelepon ditanya do you want ride gitu, kata Clay Johnson enggak apa. Terus kata GM-nya Rams nggak salah namanya Les Snead ya. Iya, Les Snead. Gue sempet dengar dia bilang, wah gila Clay Johnson ngomong ke head coach-nya Rams. Aduh, gue aja lupa anjir, tiba-tiba head coach Rams namanya siapa? Sean McVay. Allah, dia Sean McVay. Aduh, maaf. Sean McVay. Ngomong ke Sean McVay, Clay Johnson tinggalnya 1,5 jam loh ke sini. Gue bilang, really gitu. Wah, gitu. Nah, cuman gue juga kalau misalnya jadi Sean McVay sama Les Snead gitu ngasih kabar ya lo dirilis ini langsung damn, kayak nggak enak juga sebenarnya. Iya. Nggak enak juga ngerilis pemain itu. Nggak tega juga sebenarnya. Cuman ya gimana? Ya again, this is business. Gak ini lo kalau nggak bisa show up ya keluar gitu. Nah, sama aja kayak ini, kayak di kantor-kantor kayak PHK ya. Iya, sama sih. Sama banget kan. Nah, iya. Jadi udah sih itu reviewnya lumayan singkat ini karena memang karena memang isinya kebanyakan cut player. Nah, gimana kalau menurut lo kalau ngasih nilai buat season ini berapa? Dari 5 episode yang udah kita nonton dan kita review gitu.
Berapa nilainya? Untuk musim ini dengan 2 tim ini ya nggak bisa dibilang bagus tapi nggak jelek juga sih. Karena memang kondisi yang dengan pandemi COVID-19 ini ya akses latihan apalagi preseason ya itu memang benar-benar terbatas banget kan. Jadi ya I'm gonna pick 7 maybe. 7 out of 10. Iya. Oke. 7 dari 10. Nah, kalau kalian gimana nilainya buat Hard Knocks season LA? Langsung tulis aja di komen ya. Nah, kalau belum nonton kita nyaranin di NFL Game Pass, di Game Pass ya, karena Betul, NFL Game Pass ada. Iya, karena kita harus tetap mendukung legal streaming. Kalau misalnya legal streaming, nah dan satu lagi, gua sebelum menutup gua lagi-lagi credit thank you banget buat Mola TV udah nayangin NFL. Makasih Mola TV, thank you banget for bringing NFL to Indonesia. Iya, thank you banget thank you banget gua pas dan NFL Fans Indonesia pasti tetap mendukung kalian. Semoga musim depan tetap nayangin NFL. Jadi buat kalian nonton langsung lah langganan di Mola TV. Enak loh nonton legal tuh. Ya lu lagi nonton gak ada iklan kan lu. Coba ini kan gak ada iklan kan? Tadi gak ada iklan. Gak ada iklan sama sekali. Enak. Udah gitu laptop sama PC lu aman lagi. Gak kena malware. Kalau misal pakai link kalau pakai link kan, kalau gue pakai tanda kutip ya. Kalau pakai link kan, nah udah deh, gue udah nggak paham kalau misalnya udah kena virus atau malware ya, gitu. Ya nggak gratis, nontonnya sih gratis. Iya, nonton gratis sih iya, cuman benernya kan keluar biaya lagi kan, nah gitu. Jadi thank you banget Mola TV udah nayangin NFL. Berarti dari Nuha kasih nilai 7 ya. Buat. Kalau lu berapa? Kalau gue 6. Kurang gak sih? Kurang kurs. Karena gini loh, gue kan dari minggu-minggu kemarin pas review gue selalu bilang kan, gue lebih suka All or Nothing-nya Amazon Prime daripada Hard Knocks-nya HBO. Karena kalau All or Nothing itu kan dia ngeliput tim saat season ya. Apalagi ntar nih Hard Knocks yang terbaru nih bakal menarik banget karena kan lagi COVID gini bisa dilihat gimana adaptasi tim kan sama COVID. Nah, gue belum tahu dari nih preseason bukan sih? Kenapa? Bukannya dari preseason sampai akhir musim ya? Enggak, dari regular season mulai. Oh iya benar. Regular season mulai sampai tim itu berakhirnya di mana. Nah, itu diliput sama Amazon Prime. Nah, gue belum tahu nih tim yang bakal diliput sama Amazon Prime apaan. Gue belum dapat infonya juga. Pasti mereka lagi diam-diam gitu kan, secret gitu kan. Nah, iya, diumuminnya entar akhir. Iya, jadi kalau gue sih gue lebih nyaranin lu semua nonton All or Nothing di Amazon Prime. Itu ada yang terbaru kan Eagles ya. Nah, iya, Philadelphia Eagles. Iya, Eagles. Nah, itu mantep banget sih. Yang season kemarinnya lagi itu Carolina Panthers. Wah, lu lihat tuh Cam Newton pas lagi recovery cederanya yang enggak sembuh-sembuh. Nah, sama kehilangan weaponnya banyak banget. Nah, lu nonton deh. Iya, lu nonton deh All or Nothing ya di Amazon Prime. Jadi udah sih itu aja review buat hari ini, singkat kan, lumayan jadi enak kan kayak ngobrol-ngobrol ngopi gitu. Jadi thank you banget udah dengerin di Spotify, thank you banget udah nonton di YouTube, thank you banget Nuha udah join seperti biasa. Yo, thank you. Thank you banget udah subscribe sama klik lonceng sampai subscribe. Jadi jangan lupa juga terakhir sebelum gue tutup, di bawah yang nonton video, di bawahnya Nuha ada Instagram, ada line open chat, ada Twitter. Langsung join. Yang line open chat pas join kan diminta kode. Nah, lu kodenya minta ke DM admin IG kita ya di NFL Fans Indo tuh. Samping kirinya tuh, samping kiri kan ada IG-nya tuh. Nah, langsung aja DM minta kodenya. Nanti kita kasih. Jadi udah itu aja episode kali ini. Thank you banget udah nonton. Stay tune di episode selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.